Dahulu, Pura Ulun Danubatur berdiri di daerah yang kini dikenal sebagai Black Lava, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Erupsi Gunung Batur pada tahun 1926 membuat pemerintah kolonial Belanda saat itu memindahkan Pura Ulun Danubatur ke lokasi yang sekarang di Desa Adat Batur. Pura Ulun Danubatur menjadi satu dari 9 pura kahyangan jagat di Bali. Di pura ini berstana Dewa Wisnu sebagai penguasa arah utara. Eksistensi Pura Ulun Danubatur sebagai sebuah situs pemujaan termuat dalam berbagai lontar tua. Seperti lontar Yusana Bali, lontar Kusuma Dewa, lontar Raja Purana Batur dan sebagainya. Termasuk juga beberapa babat, seperti babat dalam hingga babat pasek. Wilayah Batur mulanya bernama Tampur Hyang. Wilayah ini sudah eksis di masa Raja Jayapangus, dan dinasti-dinasti lainnya di balik gunung yang bisa dijejak pada prasasti Cempaka A, B, dan C yang kini disimpan di Pura Cempaka Bangli. Prasasti Cempaka A memuat angka tahun 1113 Saka atau 1181 Masehi, Prasasti Cempaka C memuat tahun 1246 Saka atau 1324 Masehi. Sedangkan Prasasti Cempaka B tanpa tahun. Di prasasti itu disebutkan ada kawasan bernama Tampur Hyang. Perpaduan Tampur Hyang dan Cempaka inilah yang oleh leluhur diyakini melebur dan berevolusi menjadi Batur. Sejarah Batur yang lebih autentik bisa merujuk pada tahun 1900-an. Di mana pada tahun tersebut ada bukti-bukti berupa foto. Baik foto di tahun 1912 bahkan foto pada tahun 1848 yang mana Pura Batur memang lokasinya di kaki Gunung Batur sebelah barat daya. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1926 terjadi erupsi Gunung Batur. Masyarakat Batur saat itu dibantu masyarakat desa kerabat melakukan evakuasi. Proses itu juga dibantu pemerintah kolonial Belanda yang menurunkan para tawanannya. Karenanya beberapa palinggih masih autentik dari zaman dulu. Misalnya Gedong Agung Utama, arca-arca Pratima, benda-benda pusaka, Raja Purana, hingga seperangkat gong. Pada masa erupsi itu, masyarakat desa Batur mengungsi di wilayah desa Bayung Gede. Mereka mengungsi selama 2 tahun. Hingga pada 1928 saat erupsi sudah selesai, para leluhur desa Batur yang akan kembali ke desa asal tidak diizinkan oleh Belanda sebagai bentuk mitigasi bencana. Oleh sebab itu pada tahun 1928, Belanda memberi para leluhur masyarakat desa Batur sebuah tempat pengganti. Tempat yang mulanya disebut Kalanganyar inilah, yang selanjutnya menjadi desa Batur yang sekarang. Di tempat ini para leluhur membangun kembali desa dan pura. Sampai pada tahun 1935 tepat menjelang Purnama Kadasa, Pura Batur akhirnya diresmikan. Berkaitan dengan parahyangan, denah tiap bangunan di Pura Batur yang baru, dibuat sama persis dengan Pura Batur saat masih berada di bawah. Hanya saja lebih dipersempit karena lahan yang terbatas. Ada salah satu hal yang unik di Desa Adat Batur yakni Nyuaraang Duwe Tengeran. Proses ini dilakukan tiap fajar, di mana ada seorang jero keraman atau Bali Rama yang ditugaskan memukul sebuah kentongan sakral di Mandala Pura Balai Agung Batur. Kentongan tersebut bernama Ida Hyang Iswara yang letaknya persis di hulu atau luan Balai Agung. Kentongan ini wajib dibunyikan sebanyak 45 kali setiap fajar. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah Ida Batara utama yang ada di Pura Ulun Danubatur dan pesanakannya, termasuk jumlah pasihan Ida Batari Sakti Batur yakni masyarakat Subak, atau desa yang berafiliasi dengan Batur. Kentongan dibunyikan saat fajar antara pukul 4 hingga pukul 5 wita. Krama yang bertugas membunyikan kentongan adalah jero keraman yang sedang kesinoman atau bertugas. Ada pengecualian kentongan tidak dibunyikan, yakni saat ada kematian dan jenazahnya masih berada di rumah duka. Sebaliknya kalau jenazah sudah dikubur, maka kentongan bisa kembali dibunyikan. Sementara itu, puncak karya Pujawali Ngusaba Kadasa di Pura Ulun Danubatur tahun ini, berlangsung pada Purnama Kedasa Prangbakat, Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Persiapan dan rangkaian ritual karya Pujawali Ngusaba Kadasa telah dilakukan oleh warga Batur sejak tanggal 21 Maret tahun 2023. Karya Ngusaba Kadasa di Pura Batur berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 8 April tahun 2023.
Izin Pak Jero, mungkin bisa dijelaskan soal sejarah Pura Batur ini seperti apa? Oke, sejarah Pura Batur yang kami tahu dengan apa yang dijelasin tadi sama guru Amerika. Intinya itu. Jadi yang berstana beliau di sini adalah Ibu Tari Dildana. Dalam manifestasi beliau itu kemakmuran. Jadi ada juga yang menyebut beliau itu Dewa Air. Jadi erat sekali dengan hubungan dengan para subak penasihat Ibu Tari Sakti Batur. Jadi subak-subak yang merasakan dengan lunas penuburan menggunakan air danau bersumber dari danau Batur. Makanya kala upacara satu pada di sini, yaitu menyempatkan untuk maturan suwinih apa yang dihasilkan selama menggunakan air danau itu sendiri. Oh, oke. Kalau Pura Batur ini sebelumnya kan pernah di bawah ya Pak ya? Ya, betul. Nah, sampai pindah ke atas itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Pura Batur di sini, Ulun Danau Batur ini dulunya kan berada di kaki G. Jadi tahun 1920 dengan dahsyatnya letusan, makanya semua pelinggih-pelinggih itu hancur total. Makanya waktu tahun 1926 itu pindahlah kami ke Bayung Gede. Di sana ketua kami mengungsi selama 2 tahun dan juga sempat melakukan upacara musyawarah di Bayung Gede. Jadi sesudah itu karena kami merasakan dengan mengungsi atau istilahnya menyelamatkan diri kan begitu. Dari tahun 1926 itu masih di Bayung. 1928 itu barulah menjadi tempat pura yang sekarang ini. Pelinggih-pelinggihnya berarti dipindah semua ya Pak ya? Yang bisa diselamatkan beberapa juga, satu pelinggih yang masih utuh, yang masih kami bisa lihat sendiri, merasakan bangga juga dengan bantuan tawanan Belanda, dengan Batur sendiri, dengan perintah raja-raja di Bali, menyelamatkan Pura Batur itu sendiri, yaitu salah satunya Kori-Kori, masih asli dari Batur, salah satu pelinggih itu Pesamuan, itu yang di gedung itu masih itu semua dari Batur. Dan seperangkat Bok dan dua Raja Purana dan arca-arca dan pusaka-pusaka itu bisa diselamatkan dan Raja Purana. Oh, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.